ini mesti berfungsi secara hukum. Oleh karena fungsi-fungsi mereka ada di sana, di DPR juga, anggota-anggotanya ada di DPR, dan DPR harus berfungsi, dan DPR mau tidak mau berkaitan juga dengan DPP, apakah itu DPP Golkar atau DPP yang lain, maka partai ini tidak boleh macet, dan agar tidak macet, dan memang secara hukum yang melaksanakan fungsi-fungsi ini adalah kepengurusan hasil Munas Riau dan Bali itu. Baik. Tidak ada yang lain. Artinya itu semua pihak Bang sekarang mendorong begitu untuk bagaimana bisa menghormati keputusan dari PT UN. Nah sekarang begini, tapi saya yang lama gitu. itu yang kemarin saya bilang begitu ya, melaksanakan putusan itu tidak seperti kita bawa mobil atau kita pikul barang begitu, pindah dari sini ke satu tempat ke tempat yang lain, tidak, tapi melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan hukum sebagai akibat dari hak yang timbul atas dasar hak yang timbul dari keputusan Menkumham itu. Dengan keputusan Menkumham yang kemarin itu kan, itu menimbulkan atau mensahkan seluruh tindakan pengurus yang diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tetapi justru putusan itu kan yang diperintahkan oleh pengadilan untuk tidak dilaksanakan. Karena itu maka hak yang timbul dari putusan yang kemarin itu tidak bisa artinya secara simpel dikatakan bahwa sementara begitu ya sampai ada putusan itu tereliminir dengan sendirinya. Kasarnya begitu gitu. SK itu tidak memiliki nilai hukum untuk jadikan dasar melakukan tindakan-tindakan hukum Golkar oleh pengurus hasil Munas Ancol. Nggak bisa. Artinya ketika kubu Sono membuat Rapimnas begitu ya kan, melegalisasi begitu ya apa yang dilakukan. Tindakan hukum yang dilakukan oleh pengurus Golkar yang berakibat menimbulkan hak pada seseorang atau menghilangkan hak pada seseorang yang begitu ya, itu tidak legal. Oke, artinya sampai dengan nanti akan diputuskan oleh PT UN, kita harus melihat kalau mereka cuma ngumpul-ngumpul, tidak mengganti orang, tidak itu nggak ada pengaruh pada 20 kali itu yang salah ya. Itu yang salah. Oke, baik. Mereka mengganti orang, mengganti DPP, mengganti ini, mengganti itu yang salah. Oke. Kalau cuma sekedar rapat, mau rapat satu hari 20 kali juga nggak apa-apa. Asal tidak menimbulkan akibat hukum terhadap pihak lain. Baik secara individual maupun secara organisatoris. Baik. Ya Bang, nanti kita akan lanjutkan kembali dengan bagaimana kita melihat kontroversi ini dan juga mengaitkannya dengan hukum PT UN sekarang. Baik, kami harus jeda sejenak, kami akan kembali dengan perbincangannya. Tetapi apa kabar Indonesia pagi, melanjutkan perbincangan dengan Bang Margarito Kamis. Bang, kalau kita melihat mencermati beberapa bagian dalam persidangan yang sudah dilakukan kemarin, salah satu proses persidangan mengatakan bahwa ada sebagian pihak yang menganggap bahwa beberapa tanggapan gitu, ada mengatakan tanggapan gitu dari Kemenkumham itu justru menjadi bumerang untuk mereka, karena ada yang dipermasalahkan diantaranya adalah bagaimana katanya pengadilan PT UN sebenarnya tidak berhak mengadili, harusnya di pengadilan negeri begitu Bang. Terus kemudian ada yang mengatakan juga bahwa ini harus kembali ke mahkamah partai lagi. Bagaimana Bang? Kan begini gitu ya. Kemarin saya lihat itu jawaban dari Kementerian Hukum dan HAM gitu ya. Nyata-nyata mereka mengutip pendapat, disebut pendapat Pak Jasri Marin dengan Pak Andi Matalata. Bukan amar bahwa itu ada dalam amar ya, tapi kalau begitu hakimnya 4. Kenapa ambil 2? Oke. Kenapa ambil cuma 2? Masih di situ bumerangnya. Ya, di situ bumerangnya. Kalau Anda menunjuk pendapat majelis mahkamah, maka pendapatnya ada 4. 2A, 2 menyebut begitu dan 2 menyebut begini. Kenapa cuma diambil 2? Begitu, dan itu sebabnya karena dua-duanya berbeda, dan nyata-nyata dalam putusan mahkamah karena itu mengatakan terdapat perbedaan pendapat dan tidak bisa menyelesaikan kasus ini, maka tidak ada putusan memang. Oleh karena tidak ada putusan, maka Menteri Hukum dan HAM tidak bisa mengeluarkan SK. Biarkan mereka pergi ke pengadilan negeri. Itu benar, pakai pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Bukan langsung memutus menerbitkan SK. Di situ salah. Sudahlah, ini perkara ini gampang sekali kok. Simple sekali. Itu satu ya. Yang kedua, ini kan norma kita ketawa loh Pak. Mereka kalau tidak salah mereka bilang penggugat ini tidak punya legal standing, tidak punya hak. Dari mana ceritanya?
putusan itu sekarang subjek yang dituju dari putusan itu X, tetapi Y itu merasa dirugikan dengan putusan itu. Y yang merasa dirugikan dengan keputusan itu memiliki hak untuk mempertanyakan, menyengketakan keputusan itu ke Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, sekarang ini pengurus hasil Munas Bali nyata-nyata mengalami kerugian dari keputusan itu. Lalu dari mana dasarnya mengatakan bahwa mereka tidak memiliki legal standing, dan dari mana dasarnya mereka mengkualifikasi mereka tidak memiliki legal standing? Jadi sudahlah, kalau saya beginilah, mendingan besar hati saja ya, menyerah, lempar handuk. Baik, kita mulai lagi bicara negara yang urusan-urusan negara lain, urusan-urusan negara yang lebih besar. Ya baik Bang, artinya kita masih akan mencermati apakah nanti majelis hakim juga akan memberikan putusan begitu ya, seperti apa. Kemudian juga ada tuntutan juga untuk mempercepat lah, kalau bisa 2-3 hari, karena tadi abang bilang bahwa disimpel. Oh iya, ini sangat simpel kok. Ya, sangat simpel. Kita akan melihat nanti seperti Dan apa. akan lebih simpel lagi kalau ya sudah lempar handuk. Baik. Baik, terima kasih Bang Margarito. Ya, terima kasih. Dan kami masih akan kembali nanti di segmen akhir Apa Kabar Indonesia dengan informasi menarik lainnya untuk Anda. Kami akan segera kembali.